Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita akan membahas kitab hadis Arba'in Imam Nawawi yang kedua. Setahu saya sih kitab ini Arba'in tadi 40, tapi isinya ada 42. Yang dua bonus. Biasa kan mau lebaran ada bonusnya. Nah, jadi ini agak panjang hadis nomor 2 ini sama dengan nomor 1 agak panjang karena ada sejarahnya kapan kenapa hadis ini turun asbabul wurudnya. An Umar radhiyallahu anhu ayadun qala, riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar bin Khattab ini sahabat Nabi yang dikenal dengan Al-Faruq, orang yang sangat membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Bahkan di sebuah postingan media sosial itu ada suara orang yang berbahasa Arab, dia bilang an Utsman radhiyallahu anhu, riwayat dari Utsman radhiyallahu an, anna Umar lamma mata, ketika Sayyidina Umar meninggal dunia, lalu Sayyidina Utsman bermimpi ketemu Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Utsman, apa yang lakukanmu ketika di dalam kubur bertemu dengan dua malaikat? Kata Sayyidina Umar, di waktu dua malaikat datang kepadaku, wa adani, dan mendudukkan aku di dalam kubur, aku tatap matanya, fa nazartu ilaiha faqultu mar rabbukuma. Jadi ketika Sayyidina Umar dibangkitkan oleh malaikat Munkar Nakir, sebelum Munkar Nakir nanya, dia nanya duluan, mar rabbukuma, siapa Tuhan kamu berdua? Yang nanya siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Munkar Nakir, Allahu Rabbi, oh Tuhan kita Allah. Sama kalau gitu, udah nggak usah nanya-nanya, karena Tuhannya sama. Ini cerita tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Ulama-ulama apa yang pro kepada tawassul, kan ada guru-guru kita yang nggak suka sama tawassul. Ulama-ulama yang pro dengan tawassul itu meriwayatkan hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan itu ada di Sahih Bukhari. Suatu saat ketika dia jadi pimpinan, terjadi musim paceklik, kemarau panjang. Maka doa Sayyidina Umar ketika salat istisqa berkata, Allahumma inna kunna natawassalu bi nabiyyina fal ana natawassalu bi ammin nabiyina Abbas fasqina. Itu sangat-sangat familiar kata itu tuh. Kata Sayyidina Umar, ya Allah, dulu ketika masih ada Nabi kita tawasul kepada Nabi. Sekarang Nabi udah nggak ada, maka izinkan saya bertawasul kepada pamannya Nabi Abbas radhiyallahu an. Turunkan hujan ya Allah, turun hujan. Maka dari hadis itu tawasul diperbolehkan. Tuh, lewat Sayyidina Umar bin Khattab. Soal nanti itu kan tawasul sama yang masih hidup itu belakangan. Yang penting ada hadis tentang tawasul lewat Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar radhiyallahu an, baina nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, satu saat kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi duduk sahabat biasa sebagaimana biasa. Id, di waktu tala'a alaina rajulun syadidu bayadi siyab syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi athar as-safar wa la ya'rifu minna ahadun. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, bajunya putih bersih, syadidul bayad, sangat putih, rambutnya syadidus syawad, sangat hitam, rapi potongannya, tapi nggak ada yang kenal. Kalau bahasa kita nih orang Betawi, nih kalau orang deket pasti ada yang kenal. Kalau orang jauh mestinya pakaiannya acak-acakan, lewat di padang pasir, ada angin, ada debu, tapi rambutnya klimis, bajunya putih, tapi kagak ada yang kenal. Harusnya ini orang deket nih dari tampilannya. Ini orang deket nih, samping ABC tinggalnya nih. Yang kebanjiran. Sama Pak, mas saya kebanjiran Pak. Depan rumah saya cuma karena masih bisa lewat. Kalau nggak bisa lewat saya izin lagi tuh, nggak bisa lewat tuh. Nah, ini deket ini, tapi nggak ada yang kenal. Wah, kalau dari pakaiannya harusnya orang deket, tapi nggak ada yang kenal. Ini orang jauh berarti. Nah, kemudian orang ini hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffi ala fahizaihi. Orang itu tiba-tiba langsung duduk di depan Nabi. Kira-kira Nabi duduknya bersimpuh, Nabi duduk bersimpuh, orang itu datang langsung bersimpuh, lututnya ketemu dengan lutut Nabi.
nggak pakai ngomong-ngomong, datang duduk aja di hadapan Nabi. Nabi bersimpuh, dia bersimpuh. Sampai lututnya, dengkulnya beradu dengan dengkul Nabi. Kemudian dua tangannya, kurang ajar banget, ditaruh di atas paha Nabi. Bapak bisa bayangkan, Bapak berdeku, teman Bapak berdeku gitu, kemudian kedua tangannya ditaruh di atas paha Nabi. Sambil taruh tangan berkata, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, bukan hai Rasulullah, bukan hai Nabi. Hai Muhammad, kasih tahu saya, apa sih Islam? Nah, bayangan coba, kita nih kalau jadi mungkin ada bos gitu ya, ini bukan Nabi malah bos. Tiba-tiba orang datang duduk aja, bos apa kabar? Main pahanya pegang. Kira-kira teman-teman yang melihat, siapa itu? Ternyata mertuanya, pantas dia nggak berani ngomong ternyata mertuanya. Kan ada cerita begitu ya, ada TNI sama Polri berantem kan, digampar sama satpam, gitu kan. Ternyata satpam bapaknya ternyata. Orang pada heran luar biasa, satpam di mall bisa gampar polisi sama TNI lagi berantem, digampar-gamparin. Pulang tuh TNI sama polisi. Bapak siapa pak? Itu anak saya dua, emang dari kecil berantem mulu katanya. Pantas nggak berani ngelawan. Coba, Nabi duduk bersimpuh, tiba-tiba seorang datang bersimpuh, dengkulnya dengan dengkul Nabi bersatu, kemudian tangannya taruh di atas paha Nabi. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, kasih tahu aku apa itu Islam. Qala, kemudian Nabi menjawab, kata Nabi, al-Islam, Islam itu anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bang, Islam itu satu, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini jawaban Nabi, kemudian sama ulama dibikin sebuah rumusan namanya rukun Islam. Tuh rumusan rukun Islam dari sini nih. Jangan bilang Nabi nggak pernah bilang rukun-rukun Islam. Enggak. Cuma ada orang nanya, Muhammad, apa sih Islam? Oh, Islam itu kata ulama terdiri dari 5 rukun. 1. Nanti ada hadis lain yang hampir mirip, tidak ada orang nanya tapi Nabi bilang bunyal Islamu ala khamsin. Mungkin nanti ada di hadis keberapa begitu. Mohon maaf Pak, saya udah 2 kali hatam nih hadis arba'in. Udah 2 kali hatam, cuma timbang hatam doang. Kalau bapak-bapak kan udah alhamdulillah. Baru ini ngajinya. Nah, udah. Nanti ada nih, bunyal Islamu ala khamsin, dibangun, didirikan Islam. Islam bukan sebuah agama, bukan. Islam di diri kita masing-masing. Saya Islam, maka Islam saya menjadi kuat kalau ada 5 hal. Ini juga nih. Bapak agama Islam Bapak secara pribadi bisa kuat kalau 5 hal ditopang oleh 5 hal ini nih. Yang pertama, yuk, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar, bersaksi, syuhud. Kata bersaksi itu Pak nggak perlu melihat. Bapak berani nggak bilang bahwa saya bawa dompet dan ada uangnya? Kira-kira saya bawa dompet enggak? Bawa Ustaz. Ada duit enggak? Pasti bawa. Ya, kelihatan enggak? Enggak. Tapi ada keyakinan, itu syuhud. Bapak lihat mobil jalan, ada bensinnya tuh. Ya, kelihatan bensinnya? Enggak. Tapi yakin? Yakin. Mana buktinya? Jalan. Nah, kalau motor listrik pasti ada setrumnya, kan? Pasti kelihatan setrumnya? Enggak. Kayak lampu ini nyala enggak kelihatan setrumnya, tapi kita yakin ada setrumnya. Itu namanya syuhud. Anta syahada an la ilaha illallah, Anda bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang perlu tuh bersaksi, bukan melihat. Kalau melihat nggak bakal sanggup. Lihat Nabi Musa, fakharra Musa sa'iqa falamma tajalla rabbuhu lil jabali, ketika Allah menampakkan kekuasaannya di bukit, fakharra Musa sa'iqa, pingsan Nabi Musa. Nggak akan sanggup. Yang adalah syuhud. Syuhud itu kalau di badan Bapak ada darah nggak kelihatan, tapi yakin ada darahnya ya. Siapa yang masukin pertama kali? Syuhud. Di situ ada Allah. Gitu ya. Kalau Bapak pegang ada deg 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 deg. Ya, apalagi mau dapat THR, deg 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 deg. Ini yang pertama masang siapa? Bautnya ada di mana? Remote-nya di mana? Allah. Itu syuhud namanya.
Tuh Islam kita bisa kuat kalau udah bisa begitu tuh. Apapun yang bapak makan, apapun yang ibu konsumsi, nanti ketika buka puasa, malamnya mules keluar, itu kan diolah. Yang ngolah siapa? Bapak? Bukan. Ibu? Bukan. Tubuh kita atas perintah Allah, lewat malaikat yang wal mursalat yang urfa, demi malaikat yang diutus untuk ngurus semua di badan kita. Percaya nggak? Itu syuhud namanya. Wah Pak, kalau udah sampai kategori syuhud lalu ma'rifat, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nggak punya rasa takut hidup ini, nggak ada duka cita, aman, yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Maka ada Dr. Fakhrudin Faiz. Itu kalau ada logika filosof, ngaji filsafat, itu Dr. Fakhrudin Faiz. Dia bilang, kalau masih ada keraguan di hati, kemudian ada ketakutan di otak kita, berarti Anda belum percaya kepada Allah 100%. Yang ngadain kita Allah, yang ngasih rizki kita Allah, yang ngasih oksigen kita Allah. Pernah krisis oksigen? Pernah habis oksigen? Enggak pernah. Maha pengasih, maha penyayang. Aman Pak. Islam kita ditopang dengan itu, nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Baru puasa 13 jam aja juga selamanya, pas dijalanin nyantai aja ternyata. Makan 15 menit kelar, 13 jam lapar, ditopang, ya itulah dunia. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, yakinkan Pak, orang paling benar di dunia ini cuma Nabi Muhammad. Yakinkan. Pokoknya kalau informasinya dari Nabi, sami'na wa ata'na, selesai udah. Manusia bisa salah, siapapun itu. Bahkan pendapat ulama-ulama kita ada yang dikoreksi. Dulu begini, sekarang begini, beda. Mana yang dikoreksi misalnya? Kepiting. Dulu haram, sekarang halal. Majelis Islam Indonesia menyatakan halal. Bahkan mereka tidak sepakat hukum mengucapkan selamat Natal, gitu kan? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Tapi kalau sumbernya dari Nabi yang paling benar adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka contoh paling ideal, contoh yang paling sempurna ya Nabi Muhammad. Kalau imam besar Masjid At-Taqwa PT Interkalin sih biasa-biasa aja. Imam besarnya, ini dia imam besar. Nah. Saya Pak katanya Ustadz tetap manusia, ada salahnya, tetap manusia. Mohon maaf, mau namanya habaib, mau namanya gus, mau namanya kiai, apalagi kita orang Arab, selama dia bukan Nabi pasti ada salahnya. Yang pertama, jangan kaget kalau ada kiai salah, jangan kaget kalau ada ustadz salah, jangan kaget, manusia. Cuma yang salah jangan bela diri, ya udah ketahuan salah bela diri, sono sini malah nyerang sono nyerang sini, udah aja tinggal minta maaf, apa susahnya sih? Nah, orang yang paling benar yang bisa dijadikan contoh laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah cuma Nabi Muhammad. Kalau informasinya dari Nabi, titik udah. Gue mau bagaimana kata Nabi aja. Ini ada hadisnya, tapi hadisnya doib. Gue mah nggak ngerti dah soal doib, soal hasan, soal saya gue nggak ngerti deh. Yang gue ngerti pokoknya ini ada hadisnya, titik, begitu aja. Itu yang kepada malam nisfu Sa'ban, hadisnya di Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah, ulama besar. Kata orang-orang hadisnya doib, ya biarin dah orang-orang bilang doib, tapi gue nyontek sama ulama namanya Sunan Ibnu Majah. Ada hadis riwayat dari beliau. Dah, yang pertama Pak, tauhid deh ya, Allah dan Rasulullah. Titik udah. Maka saya bilang kan masuk surga gampang. Yang susah itu kalau kita dengerin pendapat netizen. Allah cuma bilang innallazina amanu wa amilus sholati lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang beriman beramal soleh masuk surga firdaus tempat posisinya. Beriman beramal soleh. Ini kan orang-orang beriman semua. Puasa kan? Puasa lapar rela kagak makan rela nungguin maghrib. Itu amal soleh. Karena imannya maka dia mau puasa. Surga udah Pak. Amin. Aminnya sedih amat kayaknya. Lah iya. Lah kita ngaji-ngaji kayak begini Pak, coba dapat apa ngaji? Paham belum tentu, tapi kita mau duduk karena tolabul ilmi. Semalam saya ngaji. Kebetulan kalau di Ramadan tuh ada kajian Sunan Ibnu Majah. Kalau ada orang datang ngaji kata Nabi, sambut marhaban bi wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahayyuhum. Kalau ada orang datang mau ngaji, sambut selamat datang. Orang yang menjalankan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hormati dia, ajarkan dia.
Dah. Yang kedua, wa tuqimus shalah, dirikan sholat. Udah aman ini, tinggal memperbaiki saja, memperbaiki bacaannya, waktunya, gerakannya, jamaahnya. Jangan bilang begini, Pak, ya daripada sembahyang jamaah kita riak, ya dilihat sama orang, mendingan sendiri kita kagak riak. Itu ngomongnya udah riak, Pak, ngomongnya udah riak. Coba dengerin ulang, Pak. Daripada jamaah kita riak, lebih baik kita sendiri tapi kita tidak riak. Dia ingin mengatakan bahwa dia sholat sendiri tidak ria. Ketika dia mengatakan tidak ria, sebenarnya dia ria. Jangan begitu, Pak. Kata Nabi, sholatul jamaah itu khairun. Sembahyang jamaah lebih baik daripada sembahyang sendiri 27. Satu riwayat 25. Itu kata Nabi. Udah, ria enggak ria, jalan aja dulu. Sholat jamaahnya terusin, riaknya dibuang. Jangan gara-gara takut ria, sholat jamaahnya dibuang. Salah. Jamaah dulu. Tapi dia Ustadz, udah nggak apa-apa, baru-baru biasa itu. Yang pada pengantin baru, baru-baru ria sama bininya ya. Lama-lama hilang. Yang udah punya motor baru juga pertama ria sama motornya kan. Dikit-dikit baru nih, pagi-pagi nyuci motor depan rumah, gosokin biar tetangga pada lihat. Lama-lama hilang, ditarik ternyata motornya. Waktu dia zakat dan mentunaikan zakat. Yang punya harta zakat mal, yang nggak punya zakat fitrah. Besok udah, Pak, nggak usah ribut-ributin pakai duit, boleh pakai beras, udah jangan ributin. Yang mau pakai duit monggo silakan, yang pakai beras silakan. Yang mau ikhtiyat pakai mazhab Hanafi 5 liter, yang mau ikhtiyat. Yang mau pakai pendapat ulama kita 3,5 liter juga silahkan. Yang penting zakat fitrah, jangan diributin. Nah, cuma saran saya sih, kalau yang udah zakat di sekolahan, anaknya zakatin lagi, Pak. Di sekolahan mah zakat pendidikan. Jadi anak diajarin bagaimana niat zakat. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri li nafsi, itu diajarin. Nanti bagaimana cara mendistribusikannya, itu pendidikan. Kalau ada rezekinya, zakatin lagi di rumah. Yang pada anaknya ada sekolah. Kadang-kadang ada orang tua ngomong begitu tuh, enak banget gurunya dapat beras gratis. Aduh, saya yang jadi guru tinggal, aduh. Tuh kalau korban kan pada patungan tuh 100.000. Itu korban, namanya korban pendidikan, Pak. Kurban pendidikan, udhiyah, bukan korban sesungguhnya. Mana ada kambing 100.000, mana ada sapi 100.000. Itu dikumpulkan, mereka ketika kita panggil orang motong, mereka menyaksikan, kita takbir sama-sama, Allahu Akbar, Allah. Dia lihat bagaimana motongnya, dia lihat bagaimana memicahnya, dia lihat bagaimana cara menyebar kuponnya, mendistribusikannya. Itu pendidikan. Ya, di pojokan sebelah sana kan ada ibu-ibu, enak banget gurunya makan daging gratis ya. Aduh, ibu-ibu. Kalau bapak-bapak enggak, bapak-bapak langsung ngomel aja kadang-kadang. Nah, zakat, Pak, besok yang ada rezekinya zakat mal. Nanti di bagian fikih ya kita, tapi yang penting zakat fitrahnya. Mau pakai uang silahkan, mau pakai beras silahkan. Pak, kalau semuanya pakai beras kesian Ustadz. Iya, kalau Bapak datang ke rumah Ustadz zakat nih, taruh 100 orang, beras semua, nggak ada duitnya, Pak. Coba dah. Kata ustadznya, ya Allah, ini beli gasnya dari mana ini? Akhirnya Ustadz dagang beras, dijual-jualin lagi tuh beras, kan 2 kali kerja. Ini anak saya ada 2, Pak Ustadz, yang satu beras, yang satu uang. Ya kalau bapak-bapak ngasih hadiah ke saya nih mau Ramadan, ngasih kain semua, nggak ada yang ngasih amplop, Pak, rasanya bagaimana ya? Waduh, bisa dagang kain saya besok itu. Nah. Jadi silahkan yang mau pakai, udah jangan dipermasalahkan yang pakai duit, pakai beras, jangan dipermasalahkan udah. Yang mau duit silahkan, yang mau beras juga silahkan, karena keduanya bermanfaat. Emang ada ustadz yang membolehkan uang? Ada. Siapa? Mazhab Hanafi. Emang ada yang nggak membolehkan? Ada. Siapa? Mazhab Syafi'i. Tapi buat Indonesia mah kayaknya beras sama uang sama pentingnya ya, sama pentingnya. Gini dah, Pak, Bapak dikasih hadiah sama perusahaan kain, misal gitu ya, kain koko rapi dah, seharga 500.000. Bapak lebih baik nerima kainnya apa mentahnya? Tuh kan, apa gue bilang? Iya, jadi tetap aja ada manfaatnya.
Kemudian watasumu Ramadan, dan puasa Ramadan. Yang menguatkan kita ketika Islam kita adalah puasa Ramadan. Puasa itu melatih lapar, Pak. Hidup ini nggak usah takut kagak makan. 13 jam asik-asik aja. Makan sehari, bahkan ada yang makannya cuma sahur doang. Saya punya teman itu makannya sahur. Kalau buka puasa cuma sekedar minum makanan kecil, udah makan lagi sahur nanti. Ada kuat hidup sampai sekarang. Lah iya. Lah anak kita, Pak, apalagi yang anak-anak kita punya anak perawan, punya perempuan itu sahurnya nggak ada yang nafsu, dikit nasinya segala macam. Kita kata itu makan lagi ntar nggak kuat ternyata. Nah, ya kuat. Jadi puasa itu melatih bahwa hidup itu bukan soal makan, Bang. Hidup itu bukan soal makan, bro. Hidup itu soal niat. Minggu lalu kan udah, yang kemarin udah dibahas innamal a'malu bin niat. Niatnya, emang niatnya puasa, maka laparnya tidak menyiksa. Coba kalau niatnya kagak puasa, lapar menyiksa, Pak. Bapak sarapan jam 7, setengah 2 belum makan, keringet render, Pak, udah. Kalau ibu-ibu udah begini nih. Kenapa? Sebab tidak ada niat ibadah. Sekarang tadi sarapan jam berapa? Setengah 4. Jam berapa? Jam 4. Sampai jam 5 nggak ada keringat lendir yang keluar, Pak. Lapar biasa lapar, tapi tidak ada sampai menyiksa begitu, nggak ada. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Nah, yang terakhir, wa tahujjul baita man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam, pergi haji jika mampu. Kalau mampu, kalau nggak mampu nggak usah dipikirin, Pak. Ustaz, saya mau pergi haji tapi nggak ada duitnya. Ngomong aja. Nggak ada duitnya mau pergi haji. Nggak usah, Pak. Yang wajib pergi haji yang mampu, yang nggak mampu nyantai aja. Nggak ada kewajiban. Nggak usah pakai gue pengen. Nggak usah, Pak. Berdoa saja, nanti Allah akan berikan jalan keluar supaya kita bisa pergi haji lewat jalur yang Allah bukakan kepada kita. Saya ulang sekali lagi dia, cerita orang pergi haji tiba-tiba puroda dipergihin sama pengusaha. Ada, Pak, puroda nggak pakai antri, 350 juta, suami istri diongkosin lanjut. Terus orang kori itu. Nah, berdua berangkat, Pak. Ya boleh jadikan besok ada teman-teman yang tiba-tiba berangkat sampai di Mekah kan angin puyuh, Pak, terbang bukan purur. Ada saja jalurnya. Kalau Allah berizah arsy'an yakun lahukun payakun, pasti ada. Nah, kemudian setelah dijawab sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu berkata, sodakta, betul Muhammad, betul, Anda betul. Kan orang makin bingung, dia yang nanya, dia yang bilang betul. Ini ngetes nih, ngetes coba. Ada orang ya berani ngetes Nabi, dan Nabi senyum-senyum aja karena Nabi kenal ini malaikat Jibril, ini malaikat Jibril berupanya seperti manusia. Maka Nabi kenal. Sahabat pada bingung, dia yang nanya, dia yang bilang betul, ngetes nih. Nabi dites luar biasa, tapi karena Nabi senyum-senyum aja, sahabat pikir kayaknya Nabi kenal nih, Nabi kenal. Dah, kemudian Bakala dia bertanya lagi, akhbirni anil iman ya Rasul, kasih tahu saya apa itu iman. Tadi Islam, sekarang iman. Yang kemudian nanti ulama bilang rukun iman. Iman itu antu'mina billahi, kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, wa tu'minu bil qadri khairi wa syarrihi. Kau beriman dengan Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat dan takdir. Beriman apa sih? Iman itu percaya. Iman itu percaya. Percaya lewat mulutnya, juga percaya pada hatinya, lalu teraplikasi dengan perbuatannya, itu namanya iman. Bapak percaya ada malaikat? Percaya, Ustadz. Pernah ngelihat? Enggak, itu iman. Bapak percaya hari kiamat? Percaya. Belum pernah terjadi kan? Belum. Itu iman. Nah, itu iman itu meyakinkan pokoknya semua yang di dunia terjadi adalah atas kehendak Allah. Bapak pernah minta jadi laki, ibu pernah minta jadi perempuan? Enggak, tapi pasti baik jadi laki, pasti baik jadi perempuan. Yakin, itu iman tuh. Yang terakhir saya mau bahas nih, takdir. Itu kan kadang-kadang orang emang udah takdir yang enggak begitu, Pak. Yang namanya ada qada, ada qadar. Qada itu keputusan yang enggak bisa dirubah. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang hidup pasti mati. Cuma kapan mati, bagaimana cara matinya, itu bisa kita yang menentukan. Maka ada istilah husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Nah, Bapak mau bunuh diri juga bisa, mati juga. Nggak bunuh diri juga bisa, mati juga. Maka umur tergantung usaha kita. Itu namanya takdir.
Takdir itu ukurannya. Tapi yang sering olahraga, yang minum vitamin, mati juga ujungnya. Itu qadha. Walaupun belakangan. Bisa jadi belakangan, tapi mati juga nggak? Mati, itu qadha namanya. Nggak bisa dirubah. Tapi mati muda, mati tua, itu ada caranya. Maka dong pola hidup sehat, ujungnya mati-mati juga. Iya, cuma belakangan boleh jadi. Atau meninggalnya kalau bahasa agama husnul khatimah. Kemarin ada postingan seorang dokter dapat pasien udah tua. Mbah, umurnya berapa? Berapa ya? Saya lahir tahun 1920 berapa gitu. Umurnya 102 tahun, Pak. Ditanya sama dokter yang masih muda, kasih rumusnya, Mbah, apa sih? Rumusnya satu, jangan terlalu banyak mikir. Nah, ntar puasa buka pakai apa? Nggak usah dipikirin, Pak. Buka puasa, ntar juga sampai. Itu kadang-kadang kan ada orang jalan, mau kemana? Jalan nungguin maghrib. Maghrib ditungguin. Kagak ditungguin juga sampai. Nah, terlebaran bagaimana? Nggak usah pikirin, Pak. Ntar kalau pas lebaran udah beres sudah. Nggak usah dipikirin. Ntar gua tua bagaimana ya? Capek, Pak. Jalanin yang sekarang aja. Rumus bahagia itu 3. 1, tidak tersiksa oleh masa lalu, tidak disiksa sama masa depan, dan menikmati masa sekarang. Nah, itu namanya takdir. Jam berapa nih, Mas? Satu lagi deh ya. Ketika dijawab takdir itu, kata yang tadi malaikat, sadaqta, engkau benar. Terakhir ditanya, wamal ihsan, akhbirni anil ihsan. Ya Rasulullah, kasih tahu saya tentang ihsan. Apa sih ihsan? Kata Nabi, ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kau menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Jadi kalau Bapak tadi Allahu Akbar, kan ada kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama. Aku hadapkan wajahku pada zat. Seakan-akan Bapak sedang berhadapan dengan Allah, Allahnya ada di hadapan. Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampuni saya, sayangi saya. Seakan-akan ngobrol sama Allah di depan. Bisa begitu? Enggak. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kau tidak merasakan itu, yakinkan Allah memperhatikan kalian. Itu namanya ihsan, yang dalam bahasa tasawuf namanya syuhud. Merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir kata malaikat Jibril, ya Muhammad, matas sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Kata Nabi, mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang nanya. Lu aja Jibril di langit ke-7 kagak tahu kiamat, nanya gua. Yang tahu bocoran kan elu, makhluk langit pakai nanya gua. Maka jawabannya mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang nanya. Begini Muhammad, akhbirni an amaratiha. Kasih tahu saya tanda-tandanya. Kata Nabi, kalau seorang ibu sudah melahirkan tuannya. Jadi ketika ibu melahirkan anak, anak jadi bosnya. Udah mulai ya? Udah mulai tuh. Yang pada kerja, anak dikasih emaknya, emaknya dibayar tiap bulan. Ya, ada tuh di tempat saya ada tuh. Jadi bapaknya kerja, ibunya kerja, anaknya diasuh oleh emaknya, mbahnya, dibayar tiap bulan 500.000. Mbahnya mau aja lagi, daripada lu bayar orang, mendingan bayar gua gitu. Ya, itu ketika seorang ibu melahirkan bosnya adalah anak. Udah mulain pelan-pelan nih. Ada ibu nginep di rumahnya, tapi bukan dimuliakan, malah disuruh kerja. Daripada ngapain Bu, nyuci piring aja Bu. Nah, khawatir ya. Yang kedua, kata Nabi, kalau ada nanti orang yang udah biasanya telanjang baju, kemudian tidak pakai sepatu, tiba-tiba kayak mendadak, ya tatawaluna fil bunyan, semakin membuat semakin megah-megahan rumah, tingkat bagus-bagusan. Biasanya mainnya di sawah, naik kerbau, zaman dulu ya, niup seluring, hujan-hujanan, nggak pakai alas kaki, digusur sama Pertamina. Dapat duit 10 miliar, bikin rumah, beli mobil. Susah lagi sekarang ya. Dulu ada kampung miliarder kan? Ketika digusur tuh, yang karena nggak biasa bawa mobil, nggak biasa punya rumah bagus, nggak biasa megang duit. Kata Nabi, yang begitu tanda-tanda hari kiamat. Yang belum kawin cepetan,
Yang mau kawin lagi, hati-hati. Nanti belum nontonnya kiamat, kiamat di rumah. Jadi ini hadis yang kedua, emang agak panjang. Jadi sebenarnya pertanyaannya bukan iman, Islam, ihsan. Ada tambahan satu, hari kiamat. Sebenarnya munculnya rukun Islam, rukun iman, dan ihsan itu dari sini hadis awalnya. Lalu orang laki ini berlalu dari Nabi, kata Nabi, coba cari orang laki itu, dicari, nggak ketemu ya Rasul, hilang langsung. Kata Rasul, itu Jibril mengajarkan kamu tentang agama kamu. Orangnya cakep, mirip seorang sahabat namanya Dihya Al-Kalbi. Dihya itu nama laki-laki, paling ganteng di antara sahabat Nabi. Nah ini malaikat Jibril tuh mirip wajahnya, gantengnya Dihya Al-Kalbi. Jadi boleh jadi satu saat malaikat berwujud manusia. Wallahu alam. Sebagaimana biasa, yang ada pertanyaan barangkali tentang ini atau Lina, silakan. Cukup deh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shalli wa sallim wa karrim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sahih ajsadana fi Ramadan wa qawi abdadana fi Ramadan wa khallis a'malana fi Ramadan. Allahumma arzuqna juhdal